Demikian tadi sesi kedua telah selesai. Terima kasih kepada panelis. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 ini adalah pertanyaan dari tamu undangan. Tamu undangan yang pertama dari BPD. Perwakilan dari BPD? Ya, hadir. Kemudian perwakilan dari RT RW. Ada? Ada, alhamdulillah ada. Kemudian dari ibu-ibu PKK perwakilannya? Ada. Dari Karang Taruna? Karang Taruna. Kau muda. Dari Karang Taruna ada? Ada saja. Kemudian dari tokoh masyarakat ada. Kemudian tokoh agama, dari tokoh agama Ada. ya. Berarti lengkap ya untuk tamu undangannya. Nah, untuk sesi ketiga ini agak berbeda dari sesi kedua. Kalau dari sesi kedua hanya menjawab pertanyaan dari panelis. Nah, sesi ketiga ini adalah ketika peserta menjawab pertanyaan dari tamu undangan, peserta yang lain nanti akan memberikan tanggapan dari jawaban peserta tersebut. Jadi kalau 01 memberikan jawaban, 02 dan 03 memberikan tanggapan atas jawaban peserta 01. Kemudian peserta 01 kembali memberikan sanggahan dari tanggapan peserta yang lain tersebut. Waktu untuk menjawab 2 menit. Ya. Ya, karena permintaan dari panitia, kita istirahat berapa menit? Ketiganya. Sesi ketiga ini dimulai dari calon nomor urut 3. Silakan mengambil undian pertanyaan. Ya, calon 01 mengambil pertanyaan dari BPD. Perwakilan BPD ya dipersilakan. Silakan Bapak BPD. Jadi baik, tahap demi tahap sudah kita lalui, banyak hal-hal yang dari pendapat masing-masing untuk memajukan desa Bumi Jaya kita yang tercinta ini. Ya, menurut pengamatan BPD mungkin hampir selama 1 tahun ini, ya, kekurangan atau kelemahan yang ada di desa Bumi Jaya ini, maka saya akan memunculkan pertanyaan untuk calon kades ketiga calon, ya, untuk kita bekerja sama untuk memimpin desa Bumi Jaya yang tercinta ini. Ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 3 ya. Nah. Sesuai ketentuan pasal 38 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, yaitu tentang pelaporan pertanggungjawaban desa kepada camat atau kepada bupati, pelaporan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu APBDes. Ya, menurut pengamat saya, di desa Bumi Jaya ini lemahnya di dalam penyusunan dan laporan peng-SPG-an. Nah, pertanyaan ini sesuai peraturan perundang-undangan untuk peng-SPG-an bulan Desember tanggal 31 berakhir untuk pelaporan sesuai perundang-undangan. Dan yang kedua, tanggal 31 Desember ya, masa jabatan berakhir, pelaporan penyusunan APBDes itu harus sudah dilakukan. Nah, kelemahan kita di desa Bumi Jaya ini,
dari 97 desa, 10 kecamatan, mungkin kita ini paling belakang untuk penyusunan APBDes, paling terlambat. Maka terkendala di dalam pembangunan desa. Pembangunan desa baik untuk pembangunan desa mungkin dari kesehatan, pendidikan, pastinya untuk pembangunan desa lah. Kita terlambat dari semuanya itu. Nah, gimanakah caranya supaya sesuai di perundang-undangan tanggal 31 ini supaya bisa realisasi penyusunan APBDes dan pengekspedian jika Bapak menjadi calon kepala desa. Caranya seperti apa supaya bisa tanggal 31 itu sudah selesai bulan Desember. Pokoknya dia setiap tahun tanggal 31 Desember itu harus selesai pelaporan anggaran per tahun. Itu saja pertanyaan dari BPD mewakili dari anggota-anggotanya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga berkaitan dengan ketika uji kompetensi yang lalu kita sempat berdiskusi dengan beberapa calon yang berada di desa B1 dan B2. Itu memang desa Bumi Jaya itu tertinggal sangat jauh dengan desa-desa yang lain. Banyak hal yang mungkin tidak dilaporkan di desa Bumi kita ini. Jadi saya merasa bahwa sangat malu untuk mendengar hal itu. Nah, karena tadi juga sesuai dengan pertanyaan dari panelis bahwa memang kekurangannya adalah kita saat ini ketidakmampuan atau tidak tahu bagaimana cara untuk menyusunnya itu. Ya, jadi itu ke depan yang harus kita lakukan ketika ada pembangunan ataupun dan lain sebagainya. Yang pertama harus dilakukan adalah membentuk pelatihan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menyusunnya, bagaimana cara kita mengelola datanya, dan bagaimana cara kita nanti akan menyampaikannya kepada pihak kecamatan. Jadi adanya pelatihan terlebih dahulu, kemudian nanti kita kerjakan setelah mengerjakannya nanti. Ketika ada pembangunan selesai langsung kita kerjakan. Ketika ada pembangunan selesai langsung kita kerjakan. Jadi tidak menumpuk di akhir tahun. Nah ini yang mengakibatkan kenapa sering kita terlambat karena dikerjakannya di saat pada hari H waktu mau pelaporan. Itu yang sering terjadi kan begitu. Jadi yang akan kami lakukan yaitu lebih awal akan lebih baik gitu. Jadi nanti ketika pelaporan semua laporan sudah selesai kita siapkan dan siap kita laporkan. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon 03. Selanjutnya kepada calon 01 untuk menanggapi jawaban dari calon 03. Silakan. Terima kasih waktu yang disampaikan untuk memperjelas atau menyanggah untuk itu pertanyaan untuk peserta 03, yaitu kami cuma ingin memperjelas saja. Jadi untuk pembangunan atau untuk ADD, segala sesuatu yang udah dimulai dari administrasi, dari semuanya itu berawal dari gini. Jadi kita bekerja seiring sejalan. Contohnya, jadi membangun proyek jembatan nanti kan. Jadi proyek jembatan itu mulai dari belanja material. Habis belanja material kita mulai lagi untuk pelaksanaan. Jadi pelaksanaan bangunan sama administrasi seiring sejalan setelah bangunan dimulai, gitu Pak. Terus untuk jadi akhir selesai bangunan selesai, administrasi selesai, kita jawab. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada calon 02 untuk menanggapi jawaban dari 03. Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaporan itu kan ada juknis dan juklaknya. Tentunya kita tidak lepas dari itu. Dan fungsi yang sesuai pengalaman saya adalah manajemen pelaksanaan. Jadi gimana setelah perencanaan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi, dan juga menggunakan konsultan yang ada, yakni konsultan desa atau pendamping desa. Itu selalu komunikasi kita jangan sampai terputus. Jadi itu rasanya. Kalau kita tinggal kok belum selesai, tes belum selesai tinggal detak-detak aja. Udah selesai itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada 01 untuk memberikan sanggahan dari tanggapan peserta yang lain. Baik, terima kasih.
Jadi bukan menyanggah ya, tapi lebih jelasnya lebih memberikan masukan. Jadi saya sangat berterima kasih pada calon 01 dan 02 telah memberikan masukan dari apa yang kekurangan yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih. Nah, beri tepuk tangan untuk calon-calon kepala desa kita. Selanjutnya calon 01 dipersilakan untuk mengambil undian pertanyaan. Calon 01 mengambil undian pertanyaan dari Karang Taruna. Perwakilan dari Karang Taruna ternyata diwakili oleh sekretaris sendiri. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kita tahu bahwa anggaran untuk kepemudaan di desa kurang lebih 80 juta per tahun dari ADD, dan anggaran ini hanya disusun dan direncanakan oleh desa tanpa ada unsur dari kepemudaan. Sedangkan realisasi anggaran tersebut memang ada. Pertanyaannya, bagaimana langkah Bapak jika Bapak terpilih jadi Kepala Desa Bumi Jaya agar anggaran tersebut bisa disusun dan direalisasi oleh kepemudaan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk anggaran, sebelum anggaran diputuskan, kita mengumpulkan pengurus Karang Taruna sama Karang Tarunanya juga untuk membahas apa-apa program yang mau dijalankan untuk tahun yang akan datang, sehingga kita dalam menganggarkan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan Karang Taruna. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya, sangat singkat sekali jawabannya. Terima kasih kepada 01. Selanjutnya kepada 02 untuk menanggapi jawaban dari 01. Kita kembali pada aturan dari penggunaan tersebut, yakni jurus dan jugaknya. Itu semua kalau kita selesai baru bisa baca. Dan itu tidak bisa lepas dari kita komunikasi, yakni menjalin komunikasi selalu jangan lepas kita. Kita kan sekarang kan mudah aja dengan jaringan telekomunikasi yang sangat mudah. Sewaktu-waktu bisa masuk komunikasi dan pertanyaan tersebut. Itu terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya. Selanjutnya 03 untuk menanggapi. Silakan. Baik, untuk menanggapi dari nomor 1 bukan menanggapi ya, saya lebih melengkapinya lagi. Untuk pertanyaan dari Pak Walba tadi, memang untuk anggaran itu memang ada untuk Karang Taruna. Tapi hari ini yang kita lihat Karang Taruna banyak yang memang tidak bisa untuk mengelolanya sendiri. Gitu. Jadi kesannya lebih ke arah ketuanya saja yang bekerja. Jadi lebih ke depannya, kalau bisa diadakannya bagaimana penguatan komunikasi yang lebih baik antara ketua, anggota, dan seluruh bidang-bidang di bawahnya. Jadi dikuatkan lagi dan juga untuk dilakukan proses pembelajaran terkait pembuatan proposal dan sebagainya. Lalu juga bukan hanya sekedar itu, juga tambahan untuk mencari dana bukan hanya sekedar dari ADD ataupun dari pemerintah daerah, tapi juga dari pihak-pihak swasta gitu. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan lagi kepada 01 untuk memberikan sanggahan. Saya kira cukup Pak. Sungguh singkat sekali. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada calon 02 untuk mengambil undian pertanyaan. Calon 02 mengambil pertanyaan dari Ibu-ibu PKK. Perwakilan dari Ibu-ibu PKK, silakan maju ke depan untuk bertanya. Perkenalkan diri, sambil berdiri. Nah, supaya kelihatan inilah calon perwakilan dari Ibu-ibu PKK. Maju ke depan Ibu. Maju ke depan. Nah, di tengah. Di tengah. Supaya kelihatan. Di situ panas Ibu. Gak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya kalau
PKK yang mengajukan harusnya ibunya tadi ikut ya Pak ya, biar supaya harusnya mendengarkan. Tapi hanya satu yang ikut gak apa-apa, nanti siapa tahu bisa menyampaikan bapaknya. Di sini saya mewakili anggota PKK Desa Bumijaya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu PKK di Desa Bumijaya saat ini kegiatannya hanya begitu-begitu saja Pak ya. Artinya kami masih banyak belum mempunyai pengalaman atau mempunyai kegiatan yang memang untuk mendukung, karena mungkin faktor pendukungnya atau pembimbingnya yang belum ada sampai saat ini. Seperti yang kami lakukan hanya saat ini hanya arisan dan simpan pinjam. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak calon kepala desa, apabila Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa Bumijaya, langkah apa yang Bapak ambil untuk mendukung kegiatan ibu-ibu PKK di desa Bumijaya? Karena secara otomatis jika Bapak terpilih menjadi kepala desa, mau tidak mau ibunya yang akan menjadi ketua PKK dan harus aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Ibu PKK. Silakan kepada calon kedua untuk menjawab. Ya, terima kasih Wakil BPK. Jadi tadi sebetulnya mau saya ajak dan mau ikut, tapi nggak ada undangan. Apakah nanti undangannya udah ada, hanya saya sendiri aja, ya sudah. Nanti diprotes yang lain atau panitia nggak tahu juga saya. Nah, jadi begini, kebetulan istri saya sebagai ketua PKK waktu di Tasik selama 10 tahun, ya PKK staf juga karyawan. Juga di sini sebagai wakil ketua PKK. Iya betul, enggak? Betul. Oh iya betul. Tapi tidak aktif, Pak. Ya, saya juga begitu. Ya, ini tak jawabnya. Saya sendiri kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Eni, ya, dilakukan Mbak. Jadi saya sendiri kalau kegiatannya nggak jelas, saya larang. Lebih baik ngajar anak-anak itu lebih ada manfaatnya. Kira-kira begitu apa yang dibilang tadi, kegiatannya itu aja. Ya memang kayak kalau gitu kita nggak inovasi, nggak memberi pembaruan dan ide-ide yang bagus. Tak bilang itu PKK itu perempuan tuyul, itu PKK itu perempuan kurang kerjaan. Bilang gitu. Sehingga kalau nggak produktif, kalau kegiatannya harus produktif, misalkan apa memelihara togar, tanaman, obat keluarga yang bisa menunjang kesehatan kita dan sebagainya, apalah. Jadi sebagai kepala desa adalah fasilitator dan menjalin komunikasi yang baik di antara kita semua, tentunya warga masyarakat desa Bumijaya khususnya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk calon 02. Selanjutnya kepada calon 01 untuk memberikan tanggapan dari jawaban tadi. Baik, menambahkan jadi Baiklah, kalau itu calon 01 untuk menanggapi. Terima kasih waktu yang disampaikan. Sudah dijelaskan sama Pak Samsul, yaitu kegiatan PKK yang istilahnya monoton itu akan membosankan gitu Pak. Jadi untuk depan apabila kami jadi kepala desa, yaitu ada inovasi Pak. Jadi ibu PKK itu dilatih untuk membuat keterampilan Pak. Jadi minimal walaupun itu nggak laku dijual Pak, tapi dia akan tahu istilahnya barang itu yang nggak berguna jadi berguna gitu Pak. Buat andekan kayak di sini banyak bahan kayak sapu lidi itu contohnya Pak, itu kayak nggak berguna, tapi di sini masyarakat yang buat sendiri itu jarang Pak. Jadi inovasinya ibu PKK didukung untuk kreatif Pak, di kreatif, inovatif, itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih tanggapan dari 01. Selanjutnya dari 03, silakan menanggapi. baik. Jadi menambahkan sedikit saja untuk kegiatan PKK. Jadi kalau kita lihat saat ini sangat monoton, bahkan tidak ada sama sekali ya. Jadi untuk PKK, ibu PKK lebih sering untuk menggali informasi, sering menggali informasi melalui media sosial ataupun hal lainnya. Jadi dengan demikian kita akan melihat desa-desa yang lain yang mana yang lebih maju, yang mana yang mungkin lebih unggul dari tingkat kreativitasnya, dari tingkat inovasinya dan sebagainya. Kita contoh dengan menggunakan rumus, yaitu kalau saya sebut rumus ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi.
dan harapannya dari hal itu bisa menimbulkan nilai jual dan bisa memberikan pendapatan bagi ibu-ibu PKK sendiri. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada calon 02 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, terima kasih. Itu tadi saya mengulangi jawaban tadi, yakni sebagai fasilitator dan komunikator. Apa yang sangat diperlukan di desa ini? Kepala desa itu bukan yang paling pintar, tidak, bahkan yang paling bodoh, yakni menjalin informasi yang sebanyak-banyaknya pada zamannya, pada eranya, pada sekarang ini, saat ini, yang menunjang ekonomi apa, yang menunjang kesehatan apa, dan itu sumbernya dari beberapa sumber, yakni lintas, dan mungkin dengan ibu-ibu yang lain atau dengan lintas yang lain atau perusahaan dan lain sebagainya, itu bisa timbul ide-ide atau gagasan yang menimbulkan produktif bagi ibu-ibu PKK. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya untuk calon 03 mengambil undian pertanyaan. Calon 03 mengambil pertanyaan dari wakilan RT atau RW. Silakan maju, Bapak. Kami mau bertanya kepada Bapak calon kepala desa, terutama perubahan apa yang akan Anda lakukan jika saudara terpilih menjadi kepala desa, karena desa kita itu terlalu tertinggal daripada desa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon 03 untuk menjawab. Baik, bagaimana memperbaiki ke depannya ya Pak? Pertanyaan tadi. Jadi manajemen desa, terutama pertama adalah dari tingkat yang paling bawah, yakni dari RT-nya. Pak RT harus, yang saya bilang tadi, harus tahu tentang penduduknya, tentang warganya, baik itu usianya, usia prasekolah, usia sekolah, usia produktif, itu mas, usia kerja, usia manula, itu harus ada di data Pak RT dan bentuk profil desa. Di situ bisa jelas sehingga garapannya itu jelas, terarah, terukur. Kemudian kembali kepada sudah profil desa dibenahi, kemudian kita kembali ke komunikasi yang selalu menyambung. Jangan sampai kita ada Pak RT yang tidak tahu warganya, tidak kenal atau tidak tahu asal usulnya. Ya, oke. Tanggapan dari peserta lain. Selanjutnya 03 silakan memberikan tanggapan. Cukup ya. 03 tidak memberikan tanggapan. Kita lanjut saja pada calon 01 untuk mengambil undian pertanyaan.